Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku sekalian. Jumpa kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang teks prosedur kompleks. Pada materi yang lalu untuk pengertian teks prosedur kompleks sudah saya sampaikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas teks prosedur kompleksnya di kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur kompleks. Adapun indikator yang harus dicapai, yang pertama mampu memahami struktur teks prosedur kompleks. Yang kedua, menganalisis struktur teks prosedur kompleks, dan yang ketiga, memahami kebahasaan teks prosedur kompleks. Baik, tentang struktur teks prosedur kompleks. Jadi pengertian teks atau struktur teks prosedur kompleks adalah bagian-bagian yang membangun atau membentuk teks prosedur kompleks secara utuh, ya. Mulai dari semua unsurnya itu ada. Lalu apa saja strukturnya? Yang pertama adalah judul. Jadi struktur teks prosedur kompleks itu disusun bagian-bagian. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, dan yang ketiga langkah, dan yang keempat adalah penutup, dan ini bersifat opsional atau boleh ada, boleh tidak ada, ya. Jadi ada 4 strukturnya. Yang paling inti adalah 3, yaitu judul, tujuan, kemudian langkah. Yang keempat bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Baik, kita menuju ke contoh teks prosedur kompleks. Nah, contohnya di sini adalah cara mematikan komputer. Nah, ini judul, ya. Bagian yang pertama, judul. Kemudian bagian yang kedua ini, setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur yang benar agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikuti langkah-langkah yang benar di bawah ini. Baik, pada paragraf ini penjelasan tentang tujuan mematikan komputer dengan benar, yaitu supaya komputer tidak cepat mengalami kerusakan, ya. Kemudian bagian yang ketiga, ini yang pertama tadi judul, kemudian bagian paragraf yang ini namanya tujuan. Maksudnya tujuan menjelaskan cara mematikan komputer dengan benar. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Tidak ada 8 langkah untuk mematikan komputer secara benar agar, itu tadi tujuannya, komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ingat, ini langkah yang berlaku untuk komputer, ya, bukan laptop. Ini bisa kita baca. Tutuplah semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Yang kedua, klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. Seterusnya sampai 8 dengan tutuplah dengan rapi, ya. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut, tidak boleh dibolak-balik, ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini harus dilakukan secara urut. Ya, ini bagian yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Nah, tadi bagian yang keempat itu penegasan ulang atau bagian penutupnya. Nah, di contoh yang ini, keseluruhan contoh ini mematikan komputer ini tidak ada penegasan ulang, tapi sudah cukup. Ini sudah bisa dikatakan teks prosedur, ya, karena tadi saya sampaikan 3 inti yang tetap ada, yaitu judul, tujuan, langkah. Yang keempat, penegasan ulang bersifat opsional. Ini seandainya kita mau tambah dengan penegasan ulang, bisa. Misalnya saya contohkan penegasan ulangnya seperti ini. Memang cara pencet tombol power terlihat mudah, maksudnya secara langsung pencet tombol powernya itu langsung mati.
memang mudah karena cara ini hanya memerlukan satu langkah saja. Tetapi cara ini tidak baik untuk komputer atau laptop Anda, bahkan bisa menyebabkan laptop Anda rusak. Jadi ini ada kata penegasannya. Jadi ini adalah kata yang mengawali kalimat penegasan. Jadi untuk menjaga keawetan komputer, Anda lakukan langkah-langkah di atas, maksudnya di petunjuk yang tadi saat mematikan komputer. Ada dua kata penegas di sini adalah memang. Nah, ini memang ini juga mengawali sebuah kalimat untuk penegasan. Kemudian jadi ini juga kata untuk menunjukkan penegasan. Ya, jadi tadi kalau yang 3 urutan judul, tujuan dan langkah-langkah kita lengkapi dengan penegasan ulang, ya bisa kita tambah ini ya. Baik, yang berikutnya masuk ke materinya, kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Ya, ada 1 konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu, dan 2 kata kerja imperatif atau kata perintah. Ini yang akan kita bahas, 2 hal ini yang sering ada di teks prosedur kompleks. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, contoh konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu. Ya, ini bisa kita lihat di contoh. Misalnya ini baru contoh yang model poin. Tutuplah semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. Klik menu turn off komputer. Kalau yang model poin-poin ini, poin 1, poin 2, poin 3 ini konjungsinya biasanya tidak digunakan, dia tersirat. Tapi seandainya ini diubah menjadi sebuah paragraf, maka akan terjadi seperti ini. Tutuplah semua program atau aplikasi yang sedang aktif, kemudian klik tombol start dengan mouse pada menu desktop, lalu klik menu turn off komputer. Nah, ada 2 kata yang merupakan konjungsi menunjukkan hubungan waktu, yaitu kemudian dan lalu. Ya, 2 kata ini menunjukkan hubungan waktu ya. Tutuplah semua program atau aplikasi yang sedang aktif, kemudian berarti langkah berikutnya klik tombol start dengan mouse pada menu desktop, lalu berarti langkah berikutnya lagi, lalu klik menu turn off komputer. Nah, ini contoh konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu yang biasa digunakan dalam teks prosedur kompleks. Baik, yang berikutnya kaidah kebahasan teks prosedur kompleks yang kedua, yaitu kata kerja imperatif atau kata perintah. Baik, misal ini, tutuplah semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Nah, kata tutuplah ini adalah kata perintah. Jadi keseluruhan kalimatnya adalah kalimat perintah. Tutuplah semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Yang perlu kalian pahami adalah cara membentuk kata perintah. Kita lihat ini ada kata dasar. Pasti, hindari, jadi. Kemudian di sini ada akhiran ya, partikel kan, i, dan lah. Nah, yang perlu dipahami betul, akhiran kan, i, dan lah jika dihubungkan dengan kata dasar, maka akan membentuk kata perintah ya, misalnya ini, pastikan, dari kata dasar pasti ditambah akhiran kan menjadi pastikan. Nah, misalnya kalau dalam bentuk kalimat perintahnya, pastikan komputer sudah betul-betul mati, atau pastikan semua program sudah tertutup. Nah, itu misalnya. Lalu yang kedua ini kata hindar, ada imbuhan i menjadi hindari. Ya, kalau dalam umum kalimat contohnya hindari makanan berlemak, hindari tidur terlalu malam. Nah, ini misalnya, ini merupakan kata perintah. Yang ketiga, akhiran lah. Jadi menjadi ditambah akhiran lah menjadi jadilah. Misalnya, jadilah pelajar yang rajin.
jadilah pelajar yang disiplin, misalnya itu kata perintahnya ya. Ini contoh ya. Jadi intinya kalau kita simpulkan bahwa kata kerja imperatif, kata perintah bisa kita bentuk dari kata dasar yang diberi akhiran kan atau i atau lah ya. Jadi demikian ya yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.